Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam obrolan malam sebelum tidur. Pada kali ini kita akan membahas mengenai insecure. Apa sih insecure itu? Belakangan ini kita seringkali mendengar istilah insecure. Tapi apa sih insecure itu? Ya, insecure adalah sebuah kata yang sering diucapkan, yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang biasanya sedang cemas atau tidak percaya diri terhadap sesuatu tentang diri sendiri, keyakinan diri, kepercayaan diri, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan diri kita. Jadi insecure adalah sebuah arti di mana ada suatu keanehan di dalam diri kita. Insecure. Kalau rasa insecure muncul dalam batas normal, hal ini nggak perlu dikhawatirkan. Namun saat perasaan ini muncul dan berlarut-larut hingga mengganggu kegiatan sehari-hari dan juga kesehatan, hal ini perlu diperhatikan. Jadi saat seseorang punya perasaan insecure secara berlebih atau perasaan insecure yang berlebihan, sebaiknya kita mencari jalan untuk bisa mengatasi insecure itu sendiri. Entah kita mencari hal yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dalam menghadapi rasa insecure itu dengan curhat dengan teman dan orang-orang yang kita percaya untuk bisa kita ajak untuk bertukar pikiran. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa menghadapi rasa insecure yang berlebihan. Lalu apa sih penyebab sebenarnya dari insecure itu sendiri? Penyebabnya sebenarnya ya dari perasaan ini nggak bisa dipastikan. Namun umumnya perasaan ini akan muncul oleh beberapa hal. Contohnya ya takut gagal atau pesimis. Insecure karena hal ini biasanya dialami banyak orang. Mereka merasa takut gagal atau malah justru terbayang-bayang oleh resiko kegagalan itu. Jadi sebelum bertindak, sebelum mencoba, justru kita sudah cemas akan kegagalan. Itu sangat tidak baik, sangat tidak bagus untuk kepercayaan diri sendiri, dan itu yang menyebabkan insecure yang berlebihan. Lalu perfeksionis. Beberapa orang memang merasa kalau membuat standar tinggi akan satu hal merupakan hal bagus untuk membuat diri semangat untuk mencapai tujuannya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan rasa hati yang tenang, kepala dingin, ekspektasi yang tinggi, itu justru akan membuat kita yakin untuk menggapai sesuatu. Namun
kalau kita merasa standar kita yang terlalu tinggi hanya menjadi angan-angan. Hal itu yang menjadi masalah. Itu akan membuat kita semakin merasa, oh diri ini apa mungkin bisa seperti itu. Nah itu juga akan menyebabkan rasa insecure yang berlebihan. Lalu berikutnya adalah korban bullying. Ini adalah penyebab dimana merasa menjadi orang yang paling bodoh, menjadi paling cupu. Maka bullying ini akan membuat perasaan kita menjadi down, membuat mental kita down. Tapi yang paling penting untuk menyikapi hal seperti ini, tanamkan kepada diri kita bahwa diri kita merasa diri ini adalah diri sendiri, tidak meniru orang lain atau menjadi orang lain untuk kita merasa keren, agar terhindar dari bullying dan ejekan-ejekan seperti itu. Ya bagaimana ya diri kita untuk menjadi diri kita sendiri. Kita anggap bullying itu adalah semangat untuk diri kita agar bisa lebih dari yang dikatakan oleh orang-orang yang membuli kita. Kita buktikan bahwa diri kita bisa lebih baik dari omongan mereka yang menjengkelkan. Seperti itulah. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kita mau menyikapi suatu permasalahan dengan hati tenang dan kepala dingin, atau kita menyikapinya dengan emosi, dengan tekanan hati, dengan perasaan yang jombang-cambing. Itu dapat membuat kita menjadi orang yang insecure. Menurut saya insecure itu juga baik. Kita harus mempunyai rasa-rasa insecure. Jadi diri kita tidak overthinking dalam segala hal yang ada di kehidupan. Kita ada batasan-batasan menjadi diri kita sendiri. Kita mengekspresikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak terlalu berlebihan dalam segala sesuatu. Itu nanti kembalinya feedbacknya kepada kita. Jadi kita akan merasakan lebih tenang, lebih bisa menjiwai hidup ini, bisa menikmati hidup ini. Pokoknya tanamkan rasa syukur untuk segala hal, agar rasa insecure itu dapat kita kontrol dan kita tidak merasa berlebihan dalam rasa insecure itu. Satu kata untuk kawan-kawan semua, teman-teman semua, mari di malam yang tenang ini kita renungi diri kita. Apakah kita ingin seterusnya seperti ini, merasakan insecure yang berlebihan, atau kita menghadapi permasalahan dengan hati yang tenang, supaya rasa insecure itu tidak mengalahkan diri kita. Nikmati hidup ini, enjoy, karena hidup hanya sekali. Kita usahakan yang terbaik untuk hidup ini. Insecure boleh, tapi jangan berlebihan. Jadilah orang yang bijak untuk menjalani hidup ini. Sekian dari saya.
ketemu lagi di sesi obrolan malam selanjutnya. Sekian dari saya, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.